Selamat malam saudara-saudara dan saudari. Shalom. Shalom. Saya sebelum menyaksikan cinta Tuhan pada kehidupan saya mempunyai ayat yang menguatkan diri saya di Amsal 16 ayat 3, di Yesaya 41 ayat 10, dan Matius 11 ayat 28. Amsal 16 ayat 3. Serahkanlah perbuatanmu pada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuan masing-masing, bahkan orang fasik pun untuk hari maut. Setiap orang yang ketiga. Terus Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ayat 10. Terus Matius 11 ayat 28. Ayat-ayat ini menguatkan saya ya. Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan itulah ayat-ayat yang menguatkan saya ya. Sebelum saya menyaksikan cinta Tuhan, saya mengajak saudara-saudara dan saudari untuk menyanyikan satu pujian, Tuhan tak pernah gagal. Jalanku, Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Sekali lagi, Engkau yang lebih tahu. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Percaya, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Terima kasih saudara. Saudara, lagu ini mengatakan Tuhan tidak akan lalai, Dia selalu menyertai kita. Saya akan menyaksikan cinta Tuhan pada kehidupan saya. Kalau saya lihat masa kecil saya orang tua saya itu bukan Kristen ya,
Saya tahu dari perjalanan hidup orang tua saya, saudara saya 7. Saya tahu bahwa Tuhan punya rencana pada kehidupan saya. Saya merasakan Tuhan begitu kemurahan kepada saya. Saya tidak menyangka kalau saat ini saya bisa menyekolahkan anak saya dan lulus, dan mereka sudah married semua dan punya cucu. Saya bersyukur pada Tuhan karena tidak terbayang waktu-waktu kecil itu. Saya hampir aja tidak masuk sekolah SMA karena biaya. Tapi Tuhan menolong saya, dan waktu saya masuk SMA itu terlambat, tapi masih bisa masuk. Puji Tuhan. Saya merasa bersyukur dan berterima kasih pada Tuhan yang selalu menuntun saya dan membimbing saya. Saya tahu saya tidak mampu untuk berbuat sendiri tanpa campur tangan Tuhan, ya. Saya akan menyaksikan juga kesaksian saya. Waktu kemarin saya pernah bersaksi dengan penyakit saya prostat. Kita tahun-tahun ini kan kita hidup dalam ketidakpastian. Saya waktu itu tidak ada masalah. Saya pernah periksa di Singapura, dokter bilang nggak apa-apa, obat aja 3 bulan. Tapi saya merasa yakin, makanya saya saksi di sini, saya tidak sampai operasi karena dokter sudah jamin, sudah di di MRI, terus tidak kelihatan namanya. Tapi 3 bulan kemudian saya kembali dites PSA saya 12,5, saudara. Saya kaget tuh, inilah tidak pasti. Padahal dokter pertama, oh nggak apa-apa, ini jinak, kan di lab waktu habis di CT scan sama di MRI. Terus saya kembali 12,5, dia ngambil putusan, sudah kita ambil aja prostatnya. Dalam 1 bulan saya ambil putusan untuk melakukan operasi di Singapura. Ada masalah lagi, karena hidup kita di dunia ini tidak mungkin kalau tidak ada masalah. Waktu saya datang, sudah saya siap, sudah janjian, saya sudah di hotel 11 hari, terus kan suruh ngecek dokter jantung, tekanan saya 200 lebih. Wah, dokter jantung bilang, nggak bisa ini kalau mau operasi dalam keadaan seperti ini, nggak bisa. Nanti saya telepon dokternya, nggak bisa ini. Waduh, saya ini sudah dead, mosok mundur lagi. Terus untungnya dia telepon dokternya melakukan operasi, jadi dia kasih obat saya. Akhirnya nggak jadi operasi. Akhirnya jadi operasi dengan tekanan ya sudah turun, tapi nggak apa-apa katanya dokter, biusnya nggak apa-apa. Dan sudah itu sudah terlaksana operasi. Ada masalah lagi, perut saya itu kembung 2 hari nggak kempes. Kelihatan, lu ini nggak apa-apa dok, ini dok. Saya itu merasa gimana ya? Saya memang kembung keras, tapi saya merasa nggak apa-apa dok, daripada lama. Terus udah nak kasih obat ini lagi, kasih obat lagi. Hari mestinya 3 hari, karena dia nggak boleh pulang. Tambah 1 hari, baru boleh pulang. Ya untungnya hari terakhir belum kempes benar, tapi ya nggak apa-apa. Akhirnya saya beristirahat di hotel. Terus waktu mau pulang tidak lagi, dia mau nggak apa-apa. Terus akhirnya kateter saya dilepas, saya pulang ke Surabaya. Terus 3 bulan lagi saya kembali, puji Tuhan, PSA saya 0,2 karena sudah diambil sama dokternya, prostatnya itu turun 0,2. Saya tahu ini bukan dari dokternya, tapi karena kemurahan Tuhan pada kehidupan saya yang begitu mencintai saya. Saya tahu Tuhan tidak membiarkan saya, dan dia selalu membimbing saya dalam setiap masalah. Kita tahu masalah dan tantangan boleh menimpa kita, tetapi bila kita berjalan bersama Yesus, maka percayalah bahwa lebih dari 1000 kemenangan akan menjadi bagian kita. Amin. Saksi berikutnya adalah Pak Bambang. Silakan Pak Bambang. Selamat malam. Malam. Shalom, puji Tuhan.
pada malam hari ini saya diberi kesempatan untuk memberi kesaksian. Sebelumnya atas nama Bambang Kurniawan, umur 72 tahun. Jadi waktu dulu saya memang tinggal di Gerahan Darmo, Pak. Jadi satu rumah dengan Pak Heru atau Haji, tepatnya juga ya masih sepupu, sama Kocong King juga masih sepupu. Ya. Jadi singkat ceritanya Pak, jadi tempo hari juga ikut dengan orang tua. Jadi kenakalan waktu muda itu setiap bulan, jadi tepatnya mungkin setiap Jumat itu saya mungkin ke Gunung Kawi. Pasti itu sudah bisa sampai 2-3 kali satu bulan. Dan juga bikin kelenteng-kelenteng juga sudah komplit. Waktu sudah berjalan lama, nah waktu sudah berjalan lama, nanti sampai 2-3 tahun, nanti ya di atas di Gunung Kawi ya paling enggak ya rencana ya mau cari jodoh. Cari jodoh masih belum ketemu. Nah, terus juga selamatan di atas juga putar-putar di Pasarean juga yang lama. Terus ada lagi yang di atas itu, di atas Pasarean itu kalau tidak salah namanya pohon apa ya, sendal atau rezeki. Nah itu sambil nunggu, jadi semalaman ya gitu nunggu, katanya kalau kejatuhan nanti dapat rezeki. Wah, berapa tahun jalan tidak ada rezeki, terus gak kesuwen, ambil batu tak lempar sana ke atas, kan akhirnya kan merontok Pak, turun. Orang kira nemu jatuh, ternyata enggak, jadi tak lempar batu. Nah, singkat cerita, waktu berjalan begitu lama, Tuhan menjaring Pak, menjaring satu kebaikan, yaitu di mana waktu saya jalan dari Gunung Kawi di bawah, saya mau naik ke atas, saya noleh di rumah makan satu, loh kok ada perempuan, kok saya langsung beranikan diri masuk, saya kenalan. Akhirnya saya kenalan, otomatis kurang lebih berjalan 2 tahun. Akhirnya sudah lulus sekolah dari Dr. Somo atau Sinwis, otomatis terus kita nikah. Nah, kita nikah sudah berhenti, saya sudah tidak mau jalan ke Gunung Kawi lagi, otomatis sudah dijaring, jadi otomatis tidak mau, jadi otomatis tidak jalan-jalan kemana. Jadi sekarang saya sama istri saya sudah bahtera rumah tangga kurang lebih 47 tahun. Jadi sudah dapat anak 3 laki semua, anak laki semua. Dan juga yang terakhir, saya juga masuk di itu juga di sana, terus sama yang terakhir vakum. Berapa kamu teman saya di sini, saya sekarang duduk manis di chapter City chapter. Sekian, terima kasih. Ini sudah kelepasan.